Hai teman-teman YouTube aku, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita sama aku, Hexa Putri. Dan sebelumnya aku mau ngucapin ke teman-teman semuanya happy fasting, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah kita sudah masuki bulan puasa Ramadan. Semoga lancar terus ya, gimana puasanya? Pasti pada puasa kan, karena memang sekarang lagi pada stay at home atau work from home. Jadi dimaksimalkan untuk ibadah puasanya. Nah teman-teman semuanya, mohon maaf banget kemarin aku jarang upload lagi. Malah nggak pernah setelah 2 atau 3 bulan yang lalu, karena bulan-bulan kemarin kan awal tahun sama akhir tahun, jadi memang penerbangan tuh lagi banyak-banyaknya. So aku emang nggak sempat untuk bikin video atau edit video. I'm come back karena aku sedang menikmati stay at home aku. Jadi memang per tanggal 24 kemarin memang penerbangan itu di stop semua. Nah kemarin tuh aku sempat pasang instastory kan ya di Instagram aku tentang Q&A masalah penerbangan pada saat aku menjalankan tugas tapi dalam kondisi pandemi COVID. Nah cuman memang nggak sempat aku rilis dikarenakan sekarang sudah bener-bener stop, jadi nggak ada penerbangan. Beritanya ada di sini, kalian juga pasti udah denger beritanya bahwa tidak ada penerbangan dari dalam negeri maupun luar negeri, jadi domestik maupun internasional, kecuali penerbangan kargo sama charter flight. Aku ngerasa sedih dan banyak banget teman-teman dari pramugari, pramugara, pilot, kru, semuanya itu merasa kehilangan dan sedih gitu, nggak bisa kerja karena memang kerjaan saya gitu sudah menjadi aktivitas dan sudah menjadi rutinitas. Jadi sekalinya nggak kerja tuh kayak langsung sad. Sedih, tapi nggak boleh sedih-sedih dikarenakan memang alhamdulillahnya positifnya bisa mendapatkan istirahat yang lebih banyak dan bisa menjalankan ibadah puasanya lebih khusyuk karena diem di rumah, jadi bisa lebih maksimal ya teman-teman. Nah, di konten aku hari ini atau di video aku kali ini, karena teman-teman pada di rumah dan saya pun di rumah, aku akan memberikan tutorial. Ada beberapa yang nge-DM ke aku, mungkin pengen tahu, Kak, kok suara pramugari itu sama semua sih pada saat memberikan pengumuman? Nah, atau misalkan, Kak, aku pengen di announcement tuh kayak kakak. Nah, jadi tekniknya itu memang kita diajarkan untuk memberikan pengumuman atau announcement ke penumpang. Kalian bisa mendengarkan ya kalau misalkan ada pramugarinya bilang pada saat pembukaan atau penutupan penerbangan, biasanya dia memberikan pengumuman kepada penumpang-penumpangnya atau misalkan pemberitahuan-pemberitahuan lainnya gitu. Misalkan ada pembukaan rute kah, atau misalkan kayak sekarang nih pandemi COVID ini, biasanya itu ada pada saat in-flight itu pramugarinya memberikan pemberitahuan ke penumpangnya. Jadi kalau misalnya penumpang yang rasa sakit atau misalkan habis jalan-jalan dari luar negeri, nanti bisa lapor ke kita, nanti kita kasih buku kuning, dan nanti misalkan di kedatangan bisa langsung ke Port Health. Nah sekarang jadi nggak usah basa-basi lagi lah ya, nggak usah lama-lama. Aku bakalan memberikan sedikit tips ke teman-teman semuanya yang pada pengen jadi pramugari atau flight attendant wannabe di sana, biar bisa ngomong atau memberikan pemberitahuan seperti layaknya pramugari. Pengumuman-pengumuman ini biasanya diberikan pada saat pembukaan penerbangan, pada saat in-flight atau akhir penerbangan, atau di pemberitahuan-pemberitahuan lainnya. Sebenarnya nggak susah dan nggak lebay sih sebenarnya. Stay tune aja untuk materi yang bakalan aku kasih ke teman-teman. Nah, kita langsung masuk aja. Jadi, yang pertama, syarat pada saat kalian memberikan pengumuman ke penumpang, yang pertama itu kalian harus pede dulu. Jadi, udahlah pede dulu aja sama apa yang akan kalian sampaikan ke penumpang. Kalian pede dan berikan pengumuman itu secara clear atau jelas. Jadi, kalau misalkan kalian ngomong, itu kalau misalkan ngomong yang nggak jelas kan, jadi ntar yang ngedengerinnya pasti kayak, ah itu orang ngomong apa sih gitu kan. Jadi omongan kalian itu atau ucapan yang keluar dari mulut kalian itu harus jelas dan clear. Dari tata cara bahasanya dan intonasinya itu harus clear, harus jelas, agar penyampaian ke penumpangnya itu nyampe. Jadi penumpangnya ngedenger dan
tahu, oh maksudnya mbaknya itu ngomongnya ini loh, oh maksudnya mbaknya ngomongnya itu ini loh. Nah, jadi yang pertama itu kalian harus pede pada saat kalian memberikan pengumuman, harus clear dan jelas. Nah, yang kedua, kalian harus tahu isi dari pengumuman tersebut. Jadi nih, kalau misalkan sebelum kalian memberikan pengumuman ke penumpangnya, kalian harus tahu isi dari pengumuman tersebut. Nah, dari isi tersebut kalian bisa tahu intonasi-intonasi yang tepat atau titik koma yang tepat pada saat memberikan pengumuman. Jadi biar penumpang yang ngedengerinnya itu nggak misalkan harusnya koma jadi titik, atau misalkan harusnya titik tapi jalan terus. Jadi kan pesannya nggak nyampe ya ke penumpangnya. Nah, jadi agar pesannya nyampe ke penumpangnya, nah kalian itu harus memberikan intonasi-intonasi yang tepat. Jadi penumpangnya itu bisa nangkep, oh mbaknya lagi ngasih pengumuman ini nih, oh mbaknya lagi ngasih pengumuman dilarang merokok misalkan, oh mbaknya lagi memberikan pengumuman rute baru perusahaannya, kayak gitu. Nah, tips yang selanjutnya itu pada saat kalian memberikan pengumuman ke penumpang, kalian usahakan untuk baca situasi. Jadi kalau misalkan pengumumannya itu pengumuman isi tentang misalkan rute baru, berarti kalian harus memberikan pengumumannya itu dengan ramah dan dengan senyum, jadi penumpangnya juga enak ngedengernya gitu. Atau misalkan pada saat pembukaan penerbangan atau welcome announcement, misalkan itu kita harus tersenyum dikarenakan kan kita menyambut orang dan kita menyambut penumpangnya gitu. Jadi penumpangnya itu ngerasa nyaman dan merasa aman bisa ada di pesawat itu. Dan kalau misalkan dalam kondisi keadaan emergency atau tidak kondisi biasanya, misalkan pada saat cuaca buruk atau misalkan pada saat amit-amit menghadapi kondisi yang tidak baik, itu kita harus memberikan pengumuman yang tegas gitu loh. Jadi misalkan pada saat pembukaan penerbangan dan akhir penerbangan tuh biasanya kita tersenyum pada saat memberikan pengumuman. Nah, kalau misalkan pada saat kondisi darurat, kita harus tegas ke penumpangnya, jadi biar penumpangnya juga mengikuti arahan atau instruksi dari kita. Bisa teman-teman bayangin kan kalau misalkan amit-amit nih menghadapi kondisi yang emergency, terus misalkan kita ngasih pemberitahuannya sambil senyum-senyum, kan pasti penumpangnya juga kayak, ah ini mbaknya bercanda nih ngasih pengumuman nih, orang mbaknya aja ketawa-ketawa misalkan kayak gitu. Atau enggak misalkan pada saat pembukaan penerbangan nih, atau enggak welcome announcement, misalkan mbaknya memberikan pengumuman ke penumpangnya tapi dengan cara yang tegas misalkan. Nah, jadi kan penumpangnya kayak, ih mbaknya galak banget sih, udah tau kita tuh baru dateng kok mbaknya ngasih pengumumannya kok galak, nggak ada ramah-ramahnya. Nah itu kan bakalan jadi komplain juga. Jadi memang harus membaca situasi pada saat kita memberikan announcement. Nah, tips yang selanjutnya, pada saat memberikan pengumuman atau announcement, kita memberikan suara yang dewasa gitu loh. Jadi agar penumpangnya itu percaya, oh mbaknya ramah ya suaranya, dan suaranya itu dewasa sekali. Jadi pasti penumpangnya itu merasa aman untuk ada di penerbangan tersebut gitu. Jadi suaranya itu memang harus suara dari perut, jadi suaranya itu harus bulat kayak gitu. Nah, aku bakalan ngasih kalian contoh pada saat aku memberikan pengumuman ke penumpang aku. Coba disimak aja, semoga bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua yang ada di rumah. Aku bakalan langsung praktekin ke teman-teman semuanya. Aku bakal memperlihatkan gimana cara aku pada saat aku memberikan pengumuman atau announcement ke penumpang-penumpang aku. Nah, jadi aku bakal memberikan contoh after landing. Jadi pengumuman ini diberikan pada saat pesawat telah mendarat di kota tujuan. Jadi kalian coba bisa dipahami dan didengarkan pada saat aku memberikan contoh pemberitahuan ke penumpangnya. So aku ada mikrofon, sebenarnya di sini juga ada mikrofon lagi, dan aku di sini pakai mikrofonnya juga satu lagi. Jadi aku bakalan mendekatkan mikrofon aku ini ke mulut aku, jadi biar suaranya lebih jernih dan lebih jelas. Jadi kayak ada di dalam pesawat gitu. Aku bakal langsung mulai aja. Jadi ini seolah-olah kita sedang mendarat di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Itu Bandar Udara Soekarno-Hatta
letak di Jakarta, tapi tidak di Jakartanya, karena di Jakartanya itu ada Bandara Halim Perdana Kusuma, tapi di Bandara Soekarno-Hattanya. Dan di maskapai tersebut kan harus memberikan nama maskapainya gitulah. Nah, dan sekarang misalkan seolah-olah nih nama maskapainya itu Indonesia Air dan mendarat di Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Lalu untuk nama kaptennya, aku bakalan memasukkan nama kaptennya itu Kapten Kevin Aprilio. Halo Kak Kevin. Jadi aku emang ngefans sama Kevin Aprilio udah lama, zaman-zaman SMA. Jadi masih terngiang-ngiang aja namanya. Biar lebih mudah aja ya. Jadi yang pertama kita mendarat di Bandara Udara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Yang kedua, nama maskapainya itu adalah Indonesia Airlines dan nama kaptennya adalah Kapten Kevin Aprilio. So, kita mulai aja untuk praktek announcement atau pemberitahuan kepada penumpang after landing. Kita mulai aja ya. Para penumpang KB yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar Anda berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Atas nama Indonesian Air, Kapten Kevin Aprilio dan seluruh awak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Indonesian Air yang akan datang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Soekarno-Hatta, the International Airport of Tangerang, Banten. Please remain seated until the seatbelt sign has been switched off and the aircraft has come to complete stop. For your own safety, please be careful when opening the luggage bins, and before leaving the aircraft, please ensure that you have all your luggage with you. On behalf of Indonesian Airlines, Kapten Kevin Aprilio and all the crew would like to thank you for flying with us today. We look forward to seeing you again on Indonesian Air. Thank you. Ya, kayak gitulah contoh pada saat memberikan pengumuman after landing ke penumpangnya. Gimana teman-teman, cukup jelas nggak? Cukup familiar nggak? Cukup mudah kan? Tadi kan aku memberikan pengumuman after landing, jadi pengumuman pada saat sampai di bandara tujuannya. Jadi memang pengumumannya harus jelas dan ramah sih yang penting, karena itu kan pengumuman setelah mendarat. Aku bakalan coba kasih contoh yang kedua. Jadi aku bakalan memberikan contoh announcement, welcome announcement. Coba aku kasih contoh lagi ya, satu lagi, dan kalian bisa pelajarin ini di rumah. Nah, sekarang aku bakalan coba kasih contoh untuk pada saat pembukaan penerbangan. Misalkan bandara tujuannya itu Jakarta, Soekarno-Hatta. Estimasi penerbangannya itu adalah 1 jam 30 menit. Untuk maskapainya itu adalah maskapai Indonesian Air. Dan untuk kaptennya itu adalah Kapten Kevin Aprilio. Aku bakalan langsung kasih praktek aja ke teman-teman. Selamat siang para penumpang kami yang terhormat. Selamat datang dalam pesawat Indonesian Air Airbus 320 atas nama Indonesian Air Kapten Kevin Aprilio dan seluruh awak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat datang dalam penerbangan Indonesian Air I-731 yang akan menerbangkan Anda menuju Jakarta. Penerbangan kita ke Jakarta akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan 30 menit. Sebelum pas landas, silahkan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sederan kursi, menurunkan sederan tangan, melipat meja di hadapan Anda, dan membuka penutup jendela. Jika Anda membutuhkan bantuan selama penerbangan, silahkan untuk menghubungi awak kabin kami. Terima kasih atas kerja sama Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Ladies and gentlemen, welcome aboard Indonesian Air Airbus 320. On behalf of Indonesian Air, Kapten Kevin Aprilio and the entire crew members would like to welcome aboard
board. This Indonesian Air I-713 destination to Jakarta. The flight time to Jakarta will be approximately 1 hour and 30 minutes. And according to the Civil Aviation and Safety Regulation, we would like to inform you that this is a non-smoking flight. Trampling, disabling, and destroying any smoke detectors in lavatories is prohibited. Please fasten your seatbelt, put your seat back in the upright position, lower your armrest, lock your table securely, and open your window shutter before you take off. If the assistance, please do not hesitate to call our flight attendants. Thank you and a very pleasant flight. Nah, kayak gitu. Gimana teman-teman? Bisa kan? Bisa kok, pasti bisa, gampang. Jadi learning by doing sih. Jadi kalau misalkan teman-teman terus-terusan belajar, itu pasti bakalan bisa. Cukup sekian aja tips dari aku yang bisa aku kasih ke teman-teman. Teman-teman bisa pelajari di rumah. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa jadi pramugari yang teman-teman semua impikan. So, thank you buat semuanya yang udah nonton. Semoga bermanfaat ya video aku. Dan jangan lupa untuk like, comment, sama subscribe video aku atau channel aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Dan semoga puasanya lancar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.